Oke, selamat datang di presentation one take yang ke-28. Sekarang kita mau bahas topik yang penting banget nih. Gestur. Nah, ini gestur itu salah satu fundamental untuk lo bikin pose yang tidak cuma berdiri doang, ya, tidak cuma tegak lurus seperti pas foto gitu ya. Tapi punya gerakan yang macam-macam dan gerakan itu jadi bagian dari story atau personality karakter lo gitu ya. Nah, jadi ini materi yang penting banget. Setahu yang gue tahu ya selama ini ya, latihan gestur tuh lu cari referensi, kebanyakan referensi yang direkomend tuh yang model-model begini nih, ya, sensi stock ini, sensi stock tuh, yang model-model uh, foto orang berpose, terus pakai baju ketat gini, terus itu jadi referensi kita kan gitu. Biasa tuh disarannya gitu. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau bugil beneran gitu ya, karena beneran ini apa anatominya full gitu. Cuma kan bugil saya tampilin di sini nanti saya kena 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 suspend ya. Jadinya yang ini aja, yang pakai baju ketat gini supaya lekukannya kita bisa dapetin dengan baik gitu. Karena kalau ketutupan baju gini kan susah nge-translate badan utuhnya gitu, badan telanjangnya gitu ya. Nah, jadinya sangat disarankan belajar tuh pakai yang telanjang gitu dulu. Cuma ya banyak faktor lah ya. Mungkin lo masih di bawah umur, mungkin lo nggak enak kalau pakai full bugil gitu. Tapi emang di belajar seni itu biasanya kan ada yang sesi foto model, apa ada model di tengah terus nanti 360 derajat orang gambar gitu kan. Ya karena memang begitu belajar anatomi itu. Nah kalau nggak mau bugil orang beneran ya bugil inilah ya versi anatomi gini ya. Versi Titan apa cuma urat-urat doang. Titannya Attack on Titan gitu. Ini pose maniak ya. Bisa juga pakai kayak gini. Cuma gue preferensi ya. Gue nggak terlalu suka pose maniak karena terlalu lengkap ini. Terlalu lengkap otot-ototnya jadinya. Terus nggak menarik juga ya gitu. Kayak kayak gue gambar Titan gitu, bukan gambar orang gitu. Gitu. Jadi preferensi gue nggak terlalu suka pose maniak ya, gitu. Lebih karena modelnya otot-otot begini sih. Ya, lagi-lagi suka, tapi kalau perlu ya belajar aja gitu ya. Terus ini gue ada 4 varian ya. Varian pertama itu yang anime, jadi gambar orang lain, atau mungkin AI ya karena Pinterest isinya AI semua sekarang. Terus foto model, ini juga dari Pinterest gitu ya. Cosplayer kah atau baju-baju yang ini atau angle-angle yang keren gitu, ini dari foto bisa juga. Atau mungkin cewek cakep terus berpose imut gitu gitu aja gitu. Habis itu satu lagi sensi stock. Ini yang emang dedicated untuk bikin pose-pose kayak gini. Tapi sekarang udah makin banyak sih, gak cuma sensi stock kan. Sensi stock kan modelnya kan bule ya, dan selalu si mbak-mbak ini terus ya, paling sering nih gitu. Cuma sekarang sudah mulai banyak, ada yang modelnya Asia, ada yang modelnya buat pose-pose wibu kayak gini kan, gitu. Jadi sekarang source of pose tuh udah gampang banget diakses ya gitu. Ya, makanya pakai referensi ya. Terus belajarnya yang gue tahu kan untuk bikin gestur itu kayak gini. Lu contoh ada apa Crocquiz ya. Crocquiz tuh buat ngambil gestur doang kan kayak gitu. Cuma setelah bikin seperti ini masih masih belum nemu nih eh emang bermanfaat gak sih kayak gini. Dari ngerjain ini 30 biji tuh ngerasain ini aja sih lebih lebih confidence, lebih get used to sama nge-capture foto dengan waktu cepat gitu. Cepat tuh mungkin 30 detik lah ya gitu. Jadi lu nggak takut salah, lu nggak takut nggak peduli akurasi, lu cuma peduli gerakannya kebaca gitu. So far manfaat yang gue dapet gitu ya. Tapi ketika sudah dieksekusi, ini kan gue coba nih satu sampel nih untuk gue eksekusi satu sampel ini nih. Karena gue penasaran bikin gestur gini ini ada manfaatnya gak sih? Nah, awalnya kan dari sini nih. Nah, terus gue coba translate jadi anatomi yang lebih detail, tapi tanpa referensi ya.
Habis itu gue coba bikin lebih detail lagi gitu. Nah, pas ngerjain ini, gue nemuin kayak, kok kayaknya masih sama aja ya gitu. Kayak tetap tetap background psikom, tetap ngambil anatominya satu-satu gitu. Jadi kayak eh apa ya? Masih belum masih kayak apa ya? Kerja kerja dua kali lah jadinya. Ya. Nah, jadi tapi kan ini baru percobaan awal juga ya. Tapi yang gue ngerasain pas pas latihan bikin kayak gini tuh, gue jadi nggak beban untuk men-capture informasi yang esensial lebih cepat. Nah, di sini gue coba eksperimen untuk varian-varian lainnya ya. Kayak misalnya bagian yang ini nih, bagian yang ini. Ini yang awal-awal kan gue coba formnya ada gitu. Jadi bukan bikin tangan tuh kayak stickman gini kan, tapi bikinnya begini. Nah, begini kan. Satu lagi yang gue belajar dari buku nih. Jadi bikin kepala, rusuk sama pelvis langsung gitu aja. Nah, jujur ya, kalau untuk gestur kayaknya gue lebih cocok begini gitu. Karena itu lebih gampang ngecernanya, habis itu ngebacanya juga lebih jelas, terus nggak beban juga, nggak beban harus bikin tabung bener gitu, atau lekukan lekukan lengannya bener gitu. Kalau untuk sekarang kayaknya kalau untuk full ngegestur doang ya, preferensi gue sih masih di ini ya, masih di yang kayak gini ya. Sekalipun ini gue masih bertanya juga nih, kenapa kayak stickman aja gitu, stickman tapi bukan begini, bukan begini apa, tapi stickman-nya ada rusuk, ada pelvis gitu. Bedanya itu ya. Terus jadi kalau untuk varian gestur gue kayak lebih suka pakai cara ini loh. Betul. Tapi sekalipun nanti dieksekusi ke anatomi, mau dijadiin ilustrasi beneran, ya tetap aja ini harus ditranslate jadi form-form yang lebih detail, habis itu lekuk-lekuk anatominya tuh udah semua meter gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Nah, surprise ini gue bisa selesai sejam saja, sejam 30 gestur gitu. Nah, dari pengalaman gue ya, gue sebenarnya dulu banget tuh mungkin konteks 2015 kali ya. Anjir, 10 tahun lalu ya. Ada kan yang nyaranin teman-teman atau guru gue dulu ya, eh guru kursus tuh latihannya nyontoh banyak pose gitu. Terus gue coba kan. Tapi baru nyoba 3, 4, 5 tuh pertama ngerjainnya asal-asalan. Karena gue nggak tahu ini gue latihan ini buat apa gitu kan. Terus kedua, karena jam terbang juga 10 tahun lalu masih culun ya gitu. Hasilnya juga jelek. Jadi nggak ngerasain wins-nya gitu kan. Terus pas udah jadi banyak, udah bekerja keras, spend berhari-hari gitu, ngerasain ini belajar buat apa ya? Jadi tuh makin nggak semangatnya tuh double gitu ya. Nah, kalau di sini gue coba approach kan apa nih cara yang cocok buat gue gitu ya. Apakah cara cara belajar seperti ini cocok buat gue gitu kan? Nah, ternyata setelah gue cobain ya karena ada intensi untuk mencari tahu jawaban kan, ada sebuah pertanyaan sama gue ngerjain ini tuh untuk menjawab itu gitu. Bener gak sih kayak gitu? Jadi lebih semangat aja belajarnya gitu. Jadi kayak ini 30 tuh bisa sejam jadi sebenarnya karena jam terbang juga sih kan gue gambar juga udah lama ya gitu. Jadinya kayak gitu. Nah, yang mau sampaikan itu ya. Jadi selalu belajar dengan intensi menjawab pertanyaan lu gitu. Apakah dengan cara ini goals gue tercapai gitu. Lebih semangat belajarnya kalau kalau ada problem solve yang mau dijawab dibanding cuma oh gue disuruh latihan gestur 50 kali, 100 kali, tapi gue nggak tahu ini buat apa, gue nggak tahu ini bener atau salah, terus ngerjainnya juga males-malesan gitu. Jadi ngapain? Gambar tuh udah capek. Make sure capek lu itu worth it gitu ya. Ya, kurang lebih ini pelajaran yang gue dapat dari ngerjain ini ya. Oke, wah lama juga nih, udah hampir 10 menit. Ya udah, tutup dulu ya untuk presentation ke-28 ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.